sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kembali di video saya kali ini saya akan membahas mengenai activity based costing. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih yang ada di activity based costing atau yang biasa kita singkat ABC dalam akuntansi manajemen. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, kita kenalan dulu yuk. Hai, perkenalkan nama saya Serafina Puresta, saya jurusan Teknologi Pertanian, Prodi D4 Manajemen Perkebunan. NIM saya 4/2023-22033. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu Lydia Agustini selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, kita lanjut ke materi kita ya. Definisi ABC atau Activity Based Costing adalah metode akuntansi yang maju dibandingkan dengan metode tradisional. ABC mengalokasikan biaya overhead kepada produk atau layanan berdasarkan aktivitas yang secara langsung menimbulkan biaya tersebut. Nah, dengan cara ini, perusahaan dapat lebih memahami asal-usul biaya dan menentukan potensi lebih efisiensi. Nah, pentingnya ABC dalam akuntansi manajemen ini, dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, pemahaman mendalam mengenai biaya sangatlah penting. ABC memberikan informasi akurat yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis seperti menentukan harga, mengurangi biaya, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Nah, yang kedua adalah cost driver. Cost driver adalah faktor yang menyebabkan terjadinya biaya dalam suatu aktivitas. Nah, sebagai contoh, jika pemeliharaan mesin diperlukan, maka jumlah jam operasional mesin menjadi cost driver untuk biaya pemeliharaan. Memilih cost driver yang tepat sangat penting untuk memastikan akurasi dalam pengalokasian biaya. Nah, yang ketiga adalah cost pool. Cost pool adalah kumpulan biaya yang berkaitan dengan aktivitas tertentu. Nah, sebagai contoh, semua biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan mesin dapat dikelompokkan dalam satu cost pool, memudahkan untuk pelacakan dan analisis biaya. Nah, yang keempat adalah objek biaya. Objek biaya ini merujuk pada produk, layanan, atau pelanggan yang dikenakan alokasi biaya dari aktivitas. Misalnya dalam sebuah perusahaan otomotif, setiap model mobil dapat dianggap sebagai objek biaya yang berbeda. Nah, apa aja sih kelebihan dan kekurangan dalam metode ABC ini? Kelebihan metode ABC adalah akurasi biaya yang lebih baik. ABC memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai biaya produk, yang membantu manajer dalam menentukan harga jual yang kompetitif. Pengambilan keputusan yang lebih tepat dengan data yang lebih akurat, manajemen dapat membuat keputusan strategis yang lebih baik, seperti apakah perlu menghentikan produk yang tidak menguntungkan atau menginvestasikan lebih banyak dalam produk yang menguntungkan. Nah, dengan ini, ABC memudahkan perusahaan untuk melihat aktivitas mana yang tidak memberikan nilai tambah dan dapat dihilangkan atau diperbaiki lagi. Nah, sedangkan kekurangan ABC adalah biaya implementasi yang tinggi. Penerapkan ABC memerlukan investasi dalam sistem informasi dan pelatihan karyawan. Ini bisa menjadi penghalang bagi perusahaan kecil atau yang memiliki anggaran terbatas. Kompleksitas dalam pengumpulan data, mengumpulkan dan menganalisis data untuk ABC bisa sangat kompleks dan memakan waktu, terutama di perusahaan yang memiliki banyak aktivitas dan produk. Nah, di sini ada sebagai contoh, yaitu perusahaan yang menerapkan ABC, misalnya sebuah perusahaan otomotif yang menggunakan ABC untuk melacak biaya pemeliharaan, pengujian, dan pengiriman. Dengan metode ini,
Mereka berhasil menemukan bahwa biaya pemeliharaan lebih tinggi untuk model tertentu. Setelah mereka menerapkan ABC, perusahaan dapat mengurangi biaya pemeliharaan sebesar 15% dan meningkatkan margin keuntungan sebesar 10%, karena mereka lebih memahami biaya yang terlibat dalam setiap model mobil. Nah, di sini ada ringkasan manfaat dan tantangan dalam metode ABC. ABC memungkinkan perusahaan untuk memahami biaya secara lebih mendalam dan memberikan landasan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Akan tetapi, memiliki tantangan terkait biaya dan kompleksitas. Pentingnya, pemilihan metode yang sesuai. Setiap perusahaan harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan sendiri sebelum memilih metode akuntansi yang paling sesuai. Nah, itu dia penjelasan dari activity based costing. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu kan apa itu activity based costing dalam akuntansi manajemen? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.